apabila kita sudah memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kita meminta tolong kepada Allah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, akhirnya kita menutup kedai yang baru kita buka itu, kita dipandang oleh manusia sebagai pengusaha yang rugi. Tak apa, memang manusia memandang kita rugi, tetapi dalam pandangan Allah, perbuatan kita itu, di dalam kerugian kita, kita orang yang terpuji dan diridhai. Itulah dia. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil isti'anah wa wa'adana bil mathubatil jazilah wa qada'il hajah wa nailil umniyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyur rahmah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Abil Qasim wa Fatimah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi asy-syajarati thayyibah, salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Tuan-tuan para khalifah, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatul khamisah wal ishrun min al-hikamil atha'iyyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ala bi'ulumi. Maka pada hikmah yang ke-25 dari al-kitab al-hikam al-atha'iyyah, berkatalah Imam Al-Arif billah Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa la tayassara matlab anta talibuhu bi nafsika. Tidaklah terhenti suatu tuntutan yang mana engkau menuntutnya dengan Tuhan engkau, dan tidaklah mudah sesuatu tuntutan yang engkau menuntunnya
menuntutnya dengan diri engkau sendiri. Nah, itulah hadirin sekalian terjemahan dari hikmah yang ke-25 ini. Dan hikmah yang ke-25 ini kalau sempat nanti disyarah lagi dengan hikmah yang ke-26 dan disempurnakan hikmah yang ke-27. Jadi malam ini ada 3 hikmah. Apabila kita punya hajat, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat, maka tuntutlah atau minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya hajat itu dimudahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin sekalian, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena apabila kita tuntut hajat itu pada diri kita sendiri, maka hajat itu akan sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita terlupa bahwa kita boleh mengerjakan sesuatu itu, apapun pekerjaannya itu, atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang, bahkan mungkin selalu, kita merasa melakukan sesuatu itu karena daya upaya kita sendiri. Inilah maksud hikmah yang ke-25 ini. Jadi hadirin sekalian, bagaimana hajat kita boleh ditunaikan dan dimudahkan? Mintalah kepada Allah. Jangan tuntut kepada diri kita sendiri. Bahkan pada hikmah-hikmah sebelumnya pernah disebutkan, dan saya sebutkan, kita dari rumah menuju madrasah ini, bahwa itu atas karunia, atas anugerah, atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh duduk, kita boleh melihat, kita boleh mendengar, semuanya itu karena Allah dan atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman talaba hawaijahu bisti'anatillah qudiyat ma'nan wa illam tuqda hissan. Barang siapa yang meminta hajat dengan pertolongan Allah, hajatnya ditunaikan pada hakikatnya sekalipun tidak ditunaikan pada kenyataannya. Dan hadis ini nanti dijelaskan pada hikmah yang ke-26. Wa man talaba hawaijahu binafsihi khaba sa'yuhu wa dha'a waqtuhu wa in qudiyat. Dan barang siapa yang meminta hajat dengan mengandalkan kehebatannya, dia boleh berbuat sesuatu karena dia merasa pandai, merasa pintar, karena dia merasa kaya dan lain-lainnya, lupa akan pertolongan Allah, maka sia-sialah, rugilah usahanya itu, sia-sia waktunya, sekalipun hajat dikabulkan. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'a awaluhu bismillahirrahmanirrahim, bahwa dia tidak akan ditolak doa itu apabila dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi segala sesuatu, hadirin dan hadirat sekalian, mulailah pekerjaan kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya adalah bukan hanya mengucap basmalah. Kita itu bukan hanya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tapi memahami, merasakan bahwa kita boleh berdoa itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar aw aqta qalilul barakah.
Jadi segala sesuatu pekerjaan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim putus dia. Qalilul barakah dan sikit barakahnya. Apapun pekerjaan kita, kita makan, kita minum, kita turun, kita naik, kita duduk, kita berjalan, bismillahirrahmanirrahim, supaya ketika kita berjalan ada barakahnya, supaya ketika kita duduk ada barakahnya. Dan hadirin sekalian, semua pekerjaan yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim dia akan berhasil, dia akan berjaya. Ada beberapa contoh ingin kita kemukakan hadirin sekalian. Inna Nuhan alaihi salam lamma rakiba as-safinata qala bismillahi majriha wa mursaha. Nabi Nuh ketika naik bahtera, ketika akan naik bahtera itu, dan bahtera itu akhirnya terdampar di Al-Judi, dan bahasa Qur'annya Judi, itu di bagian selatan Turki, dan sudah ditemukan betapa besarnya kapal itu. Besar kapal itu, katanya 3 kali lapangan bola ditemukan. Dia tidak boleh dari bawah, dari atas dengan teropong. Sudah menjadi fosil bagian selatan Turki. Sakek dia, bahasa Muslim sakek. Tadi ya. Terdamparlah di Bukit Al-Judi, dalam bahasa Injil Ararat. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam selamat. Karena Nabi Nuh selamat, adalah kita ni. Kalau tenggelam, kita tak ada. Kenapa Nabi Nuh selamat? Karena beliau memulakan perlayaran itu bismillahi majriha wa mursaha, dengan bismillah. Ketika burung hudhud melaporkan kepada Raja Sulaiman bahwa di negeri yang jauh ada seorang ratu berkuasa, lalu bagaimana Nabi Sulaiman hendak menundukkannya? Mudah saja tuan-tuan sekalian. Tidak perlu Nabi Sulaiman menghantar bala tentara ke Yaman, tak perlu. Tak perlu. Nabi Sulaiman hanya berkirim surat, wahai Hudhud, bila perkataanmu ini benar, hantarlah suratku ini kepada Balqis. Apa bunyi surat? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Begitu tuan-tuan. Bismillah aja. Sikit modalnya, tak banyak. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dibaca oleh Ratu Balqis, dirapatkan dengan pembesar-pembesarnya, diambil keputusan, biarlah kita ke sana. Kita tunduk kepada Nabi Sulaiman. Dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Tunduklah kepadaku. Tunduk. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya Aba Hurairah, idza tawadda'ta faqul bismillahirrahmanirrahim, fa inna hafazatak la tabrah an taktub lakal hasanat hatta tafrugha. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, bila engkau berwudu, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Fa inna hafazatak, malaikat penjaga. Jadi malaikat itu senantiasa menulis kebaikan, ditulis malaikat kebaikan itu sehingga engkau selesai berwudu. Jadi hadirin sekalian,
kalau kita naik motor, kita naik kereta, kita ucap atau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maka kebaikan itu ditulis setiap putaran roda itu. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan sambil-sambil ya, ada caranya. Naik kapal terbang contohnya, sehingga kita keluar dari kapal terbang itu, kebaikan-kebaikan ditulis untuk kita. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, untuk menyempurnakan hikmah yang ke-25 ini, karena syarahnya ada pada hikmah yang ke-26, maka berkatalah lagi beliau Al-Imam Al-Arif Billah pada hikmah yang ke-26, nanti disempurnakan dengan hikmah yang ke-27. Kata beliau, min alamatin najih fin nihayat ar-ruju' ila Allah fil bidayat. Setengah daripada tanda orang yang berjaya atau berhasil pada kesudahan perkara itu, kembali kepada Allah pada permulaannya. Itulah artinya. Jadi seperti yang saya sampaikan hadirin sekalian, apabila kita menghendaki, menginginkan keberhasilan, tercapainya hajat kita, baik itu hajat di dunia ataupun hajat di akhirat, maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim dan kita sandarkan kepada Allah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Mesti begitu, jangan tidak. Nanti kalau kita tidak sandarkan segala perbuatan kita kepada Allah, kita menyangka, kita merasa perbuatan itu kita yang melakukannya, nanti muncul ujub. Kita sandarkan kepada Allah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Segala perbuatan yang kita buat, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan segala urusan kita kepada Allah. Tiap kali kita memulai sesuatu pekerjaan, ingatlah akan daya upaya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan daya upaya kita. Contoh bertani, contoh bertani. Bagaimana pertanian itu boleh berjaya supaya akibatnya baik dan terpuji? Maka ketika kita bercocok tanam, menanam satu persatu itu, atau kita memulai bercocok tanam itu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim dan kita sandarkan kepada Allah bahwa kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertani tadi, kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sekian bulan, ternyata hasilnya merugikan, menyedihkan. Bahkan kita sudah membaca Al-Quran, kita membaca Bismillah berulang kali, dan kita sandarkan kepada Allah, minta pertolongan Allah, tapi pada akhirnya padi yang kita tanam itu busuk, dimakan hama. Itulah hadirin sekalian hadis yang saya bacakan tadi, faman talaba hawaijahu biisti'anatillah qudiyat ma'nan wa illam tuqda hissan. Barang siapa yang meminta hajat dengan pertolongan Allah, hajatnya itu ditunaikan oleh Allah pada hakikatnya, dia terpuji sekalipun tidak ditunaikan pada kenyataannya. Apa maksudnya? Jadi kalau kita menanam, kita sudah mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah meminta pertolongan kepada Allah, tapi hasilnya menyedihkan. Hampir semua padi yang kita tanam itu busuk. Ingatlah, maka pada pandangan manusia memanglah dia rugi, dan mungkin kita mandang sebagai orang yang rugi, tapi perbuatan yang rugi itu yang kita pandang terpuji dan baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ridha walaupun padi itu busuk,
rugi. Oh, si fulan rugi. Limaunya tak berbuah contohnya. Tak berbuah, jangan limau. Sekarang kan panen limau salah saya ini. Tak berbuah contoh. Saya heran nih, saya sudah baca bismillah. Tadi malam saya sudah baca Yasin supaya dimudahkan urusan menanam limau ini. Setelah sekian lama hasilnya tidak memuaskan. Memang dalam pandangan kita, dalam pandangan manusia, usaha itu rugi. Tapi ingatlah pada pandangan Allah, yang kita pandang rugi itu adalah terpuji dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang menanam padi, apa pun tak dibuatnya. Bismillah tidak, semayang tidak, apa pun tidak. Berpuluh-puluh kilo berhasil, hebat kata orang. Dalam pandangan orang dia hebat, manusia memujinya karena dia berhasil menanam padi. Tapi ingatlah dalam pandangan Allah, hasil yang terpuji dalam pandangan kita tercela di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain, kita buka toko. Toko itu dalam bahasa Islam kodai. Begitulah kodai, kedai. Dalam bahasa Malaysia itu kedai. Dalam bahasa kita itu kodai. Sebelum buka toko, baca Yasin dulu, undang hafiz-hafiz Quran. Setiap orang baca satu juz supaya dimudahkan segala urusan itu. Urusan perdagangan itu, urusan perniagaan itu. Besok pagi dibawa orang-orang untuk melihat bahwa itulah pertama kali membuka toko atau kedai tadi. Diresmikan dengan hebat, bismillahirrahmanirrahim. Bahkan berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al khazna idza syi'ta sahla. Itu dia. Sebulan tumpu. Sebulan tumpu. Jadi sebenarnya hadirin sekalian, kita membuka kedai itu, kita baca bismillah. Kedai itu beruntung atau tidak beruntung, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan kita adalah doa dan ikhtiar. Macam kita sakit, wilayah kita itu adalah doa dan ikhtiar. Sehat atau tidak sehatnya kita itu bukan urusan kita. Jangan kita pikirkan poning bola kita. Berdoalah kita, meminta kita kepada Allah, ikhtiar kita kejar sebab-sebab untuk kita menjadi sehat itu. Apa contohnya sebab-sebab tadi? Datang ke dokter, minta obat, minta nasihat supaya sehat. Sehat atau tidak sehat itu bukan urusan manusia, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting dimulai pekerjaan itu dengan bismillahirrahmanirrahim dan minta tolong kepada Allah. Tumpu atau tidak tumpu itu bukan urusan kita, tapi kita kejarlah apa itu kejayaan itu, keberhasilan itu. Kalau misalnya bangkrut dia, kita tentu berpikir ini kenapa bangkrut. Mungkin manajemennya, pengurusannya, cara kita melayani orang mungkin boleh jadi. Itu diselesaikan dengan cara yang terbaik. Setelah itu serahkan pada Allah, minta pertolongan Allah. Jadi hadirin sekalian, apabila kita sudah memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kita meminta tolong kepada Allah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, akhirnya kita menutup kedai yang baru kita buka itu. Kita dipandang oleh manusia sebagai pengusaha yang rugi.
Tak apa. Memang manusia memandang kita rugi, tetapi dalam pandangan Allah, perbuatan kita itu, di dalam kerugian kita orang yang terpuji dan diridhai. Itulah dia. Ada orang buka toko, uang obang dah, udah ada dia. Pura-pura tak tahu enggak. Kadang sembahyang tidak, berdoa pun tidak, abun tidak, maju, ponoh pada itu. Manusia memandangnya berhasil. Tunggu dulu, itu dalam pandangan kita. Dalam pandangan manusia dia seorang pengusaha, penjual yang berhasil. Tapi dalam pandangan Allah, perbuatan itu adalah tercela dan tidak diridhai. Kan indah kalau kita berjualan itu, kalau kita bekerja, terpuji dalam pandangan Allah, terpuji dalam pandangan manusia. Memasak contohnya. Memasak nih, apapun yang kita masak, masak nasi, masak sayur, masak air, bismillahirrahmanirrahim. Perkara masak atau tidak masak itu bukan urusan, tapi masalah eloknya. Tadi Ustaz bilang penting bismillah, masak atau masak itu bukan urusan, bukan, jangan salah faham. Baca bismillahirrahmanirrahim, masak atau tidak masak bukan urusannya. Betul lah, tapi itu diperhatikan juga. Mengamuk orang nanti, tahap puasa sayur tu. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, ketika kita memasak, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang sedap rasanya, tapi perbuatan itu terpuji. Memasak dia, apapun tadi bacanya, dipunggahnya aja. Sodak pula tu, ya, sodak pula. Dia tidak baca bismillah, tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan itu di sisi Allah tercela. Oleh karena itu, dalam tradisi suluk, orang suluk mesti memakan makanan dari orang yang berwudu, supaya lokek dia apa tuh, zikir tuh. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, bagaimanapun hebatnya kita memasak, sedapnya masakan kita itu, tetapi apabila masakan itu lupa dengan daya upaya Allah Subhanahu wa taala, kita merasa bahwa sedapnya makanan kita itu karena kepandaian kita sebagai tukang masak. Oh, masakan beliau itu enak rasanya. Oh, itu saya masaknya karena saya dulu belajar tentang ilmu masak nih, karena kepandaian saya, karena kehebatan saya. Lupa dia dengan kekuatan atau pertolongan Allah. Hadirin sekalian, maka masakan itu hina dan rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap acara yang kita buat, mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Seperti sekarang ini kita menuntut ilmu, dimulai dengan Allah. Karena kita boleh atau dapat datang ke madrasah ini karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Macam makanan tadi, kalau kita masak dan masakan itu enak rasanya, itu karena Allah. Tidakkah kita ingat bahwa sifat Allah itu dua, Jamal dan Jalal?
keindahan dan kemegahan. Itu pada hakikatnya perbuatan Allah, namanya tauhidul af'al. Mengiktikadkan bahawa segala perbuatan yang kita lihat, baik dan buruk, merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita menuntut ilmu. Apabila kita mulai dengan Allah, bahawa kita dapat menuntut ilmu ini karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ilmu itu bermanfaat. Boleh kita amalkan karena permulaannya dengan daya upaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita turun dari rumah tadi, tafakkur sekejap, tawakuf sekejap, berhenti sebentar, bahwa kita ini boleh kita turun rumah karena atas dasar pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita lupa bahwa Allah lah yang menolong kita. Tetapi hadirin dan hadirat sekalian, apabila kita merasa bahwa perbuatan itu dari diri kita sendiri, walaupun mengucap bismillahirrahmanirrahim tidak disertai dengan hati, tak ada, tidak disertai dengan hati, sama saja. Jadi berpegang kepada kecerdikannya, bismillahirrahmanirrahim, main lalu saja. Terkadang dalam perjalanan itu, karena terdesak atas sesuatu, lagi membawa motor atau kereta, ya Allah tolonglah aku. Itu dia. Sebenarnya itu untuk menyejukkan diri saja. Doa itu ada adab-adabnya. Tolong ya Allah, tolonglah. Sambil bawa apa kereta Honda, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Doa itu ada adab-adabnya. Dan itu pernah kita sampaikan, adab itu ada 20 adab dalam berdoa itu. Orang yang beradab berdoa saja belum tentu dikabulkan, apatah lagi doa yang tidak dibarengi dengan adab. Semakin jauh dia. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, apabila kita berpegang kepada kecerdikan kita, berpegang kepada bahwa kita sudah sungguh-sungguh, berhasilnya suatu pekerjaan itu karena kesungguh-sungguhan kita, karena kepandaian kita, itu tercela. Sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau kita tidak sandarkan kepada Allah, nanti Allah serahkan urusan kita kepada kita. Nah, bahaya. Itu yang kita takutkan. Apabila Allah serahkan urusan kita kepada kita, mati kita. Makanya Nabi pernah bersabda, Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ainin. Wahai Tuhanku, jangan engkau serahkan urusanku kepadaku. Apa contohnya? Darah yang mengalir, jantung yang berdegup nih, Allah serahkan. Kalau begitunya, kalau engkau beriktikad begitu, sekarang ku serahkan kepadamu, engkau jagalah jantungmu yang berdegup itu, dan engkau alirkanlah sendiri darahmu yang mengalir itu. Diserahkan Allah kepada kita. Darah yang mengalir itu, jantung yang berdegup, nafas keluar masuk, diserahkan Allah kepada kita untuk mengaturnya. Mati. Makanya Nabi berdoa, Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ainin. Wahai Tuhanku, janganlah engkau serahkan urusanku kepadaku. Jadi semua urusan kita, setelah kita selesaikan syarat-syaratnya, doa dan ikhtiarnya, serahkan pada Allah, biar Allah sebagai penentu. Dan ridhalah atas ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadirin sekalian, dalam perang Badar itu 300 berhadapan 1000 orang kafir Quraisy. Itu Rasulullah ketika berdoa terjatuh serbannya, diambil oleh Abu Bakar dengan titisan air mata. Wahai Rasulullah, doamu sudah dikabulkan. Diletakkan lagi, diletakkan Abu Bakar lagi serban itu yang terjatuh. Kenapa?
karena pengharapan Rasulullah yang luar biasa, sehingga Rasulullah tak sadar bahwa serbannya terjatuh karena mengharapkan Allah, pertolongan Allah. Akhirnya peperangan yang tidak logis itu 300 menang melawan 1000 tentara Quraisy. Kenapa? Disandarkan kepada Allah. Tidakkah kita ingat perang Hunain? Dan itu diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Begitu hebatnya pasukan muslim, karena mereka menyangka pada peperangan sebelumnya, perang Badar itu 300 boleh mengalahkan 1000, apalagi perang Hunain 10.000 orang Islam. Sedangkan orang kafir Quraisy dan bergabung dengan orang-orang Yahudi hanya berapa ribu saja. 300 saja boleh mengalahkan 1000, apalagi 10.000 atau 12.000 mengalahkan hanya berapa ribu saja, pasti menang. Kalah, karena mereka mengukur dengan ukuran mereka. Kalah. Akhirnya pasukan Islam insaf dan sadar. Mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mereka mundur dan ingat kepada Allah, minta pertolongan Allah, baru Hunain itu dapat dikalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan takjub dengan kehebatan kita, jangan. Ada seorang profesor, dia kata begini, bagaimana kita mau mengalahkan negara-negara adik kuasa ini? Tinggal pencetnya tombol nih, hancur negara itu. Kita ingatlah, orang beriman nih senjatanya bukan itu. Dan itu memang perlu persiapan. Itu namanya kita mengejar sebab-sebab kemenangan itu. Tapi ada yang lebih penting dari segala senjata itu. Senjata iman, senjata batin yang perlu kita perbaharui, yang kita rawat. Itu kaum muslimin boleh menang dalam setiap peperangan karena mereka punya senjata hebat, senjata iman. Batin mereka itu luar biasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ini sudah berdaulat dalam diri kita hadirin sekalian, tak takut mati kita. Hidup mulia, mati syahid. Itu saja. Semboyan kita orang Islam itu saja. Hidup mulia atau mati syahid. Tak ada pilihan lain. Kalau hidup menjadi budak, tak berguna. Lebih baik mati dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal farqu bainal amali billah wal amali lillahi kal farqi bainal dhahabi wal fiddah. Saya ulang, wal farqu bainal amali billah wal amali lillah kal farqi bainal dhahabi wal fiddah. Perbedaan antara orang yang beramal, ini perbedaannya. Dia ingat boleh beramal karena Allah, itu billah. Dan ada orang beramal tidak demikian, hanya ucapan bismillahirrahmanirrahim, ucapan saja. Ada orang beramal memang dia ingat Allah, segala perbuatan itu adalah atas pertolongan Allah. Ada orang beramal bismillahirrahmanirrahim, makan bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah tak hadir, yang nampak tu nasi aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu perbedaan orang beramal seperti itu, kal farqi bainal dhahabi wal fiddah. Perbedaan orang beramal seperti itu seperti perbedaan antara emas dan perak. Jadi kita ingin mendapatkan emas, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, memang hadirkanlah hati itu, bahwa segala perbuatan kita dan keberhasilan kita merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirin dan hadirat sekalian, segala perbuatan kita dan tindak tanduk kita sandarkan kepada Allah. Allah yang menolong kita supaya Allah ridha kepada kita dan segala amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin.
Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.